Kembali lagi di episode ketiga acara podcast Dedaran yang berjudul Ngosek Ngobrol Asek. Nah kali ini apa mas? Kamera situ ya kamera. Sana mas. Sini. Oke. Nah ini kali ini kenapa episode 3 lagi sama Mas Bobby Timlo? Ya. Karena ternyata kemarin kan episode 1 alasan Timlo bubar. Nah, ternyata itu ternyata itu balikan. Udah berapa tahun ternyata aku balik meneh ya Timlo ya. Padahal dia mau ini lagi podcast bubar. Yeah. Langsung aja calling Mas Bobby, nanti juga ada Mas Wawan juga, Mas Dondot sama Mas Hafiz dan Bakri ya. Nah Mas Bobby mau tanya Mas ini. Mau sih Mas kok Timlo ada enek meneh? Alasannya kenapa gitu? Atas dasar apa? Atas dasar apa kok enek meneh? Padahal wis sak ngerti ku ora krungu. Iya, dah. Bilang di telan bumi. Atas dasar kebutuhan. Enggak. Butuh ya. Kebutuhan apa nih? Gimana Mas? Jadi gini. Sebenarnya kalau Timlo dulu dibilang bubar itu juga nggak bubar sebenarnya. Nggak bubar, masih ada sih, cuma vakum ya? Vakum istilahnya cuma berhenti karena ya kalau orang-orang seni itu mungkin alasannya ada sedikit unsur kejenuhan. Dari dulu kan tiap hari main di TV, main di inbox, lama-lama kan kita idenya susah ya kan, daripada ntar kita memaksakan diri tapi akhirnya jatuh juga. Pada akhirnya mending mundur dulu sebelum kita kehabisan ide. Nah itu terus pada akhirnya terus udah lama nggak ketemu, terus tapi masih istilahnya masih kontak tempatnya beda-beda. Terus kemarin kapan tuh ngobrol lewat telepon, terus ngobrol pada akhirnya lah piye 3 meneh piye gitu. Pada akhirnya terus jadi satu lagi, terus bikin lagu. Bikin lagu. Berarti ada lagu baru. Ada lagu baru. Nah, aku ya lihat Mas itu di platform Timlo, di YouTube Timlo sendiri itu tokel ya istilahnya launching lagu pertama single itu judulnya kayaknya Susu ya. Susu ya. Iki susu apa itu? Bisa lagunya judulnya Susu. Nah, itu alasannya macam-macam ya. Susu karena memang susu itu hal yang menarik ya. Tapi jangan ditarik. Karena jangan dipegang juga ya. Harus pengen dipegang piye. Iya, benar enggak ya? Jadi memang kebetulan mungkin yang menciptakan tuh ada ide susu. Dulunya tuh Timlo pernah ngetop dengan lagu parodi Susu Mbok Darmi. Susu merek Indo. Itu merek itu tiba-tiba jadi Susu Mbok Darmi. Terus si pembuat lagu lagu susu ketok ya upload, dan susu itu filosofinya kan bagus. Istilahnya emang ya kebutuhan saka cah cilik atau cah gede butuh susu ya Mas ya. Pasti. Apalagi gak siji. Loro berarti kan enak ngombene kan enak lah. Itu gantian. Jadi memang ya kayak di sini Daharan kan mungkin cocok ya, di sini kan jual apa ya? Kopi susu aja. Kayak nih. Kopi tubruk, teh tubruk, sama susu, kopi. Oh iya, kopi susu. Terus jual teh tarik, kopi tarik, susu, kopi, ya. Burjo. Nah Mas, itu kembalinya Timlo itu apakah personil baru semua atau yang kemarin-kemarin? Kemarin juga pakai ada. formasi lama gitu. Pakai sebagian ada yang baru. Ada yang baru kan. Timlo dulu kan pernah ya kayak dulu yang kita ngomongin, yang awalnya yang vokalnya ada Benjo Pangsit. Terus dia keluar digantikan siapa si Ade Kudil almarhum Ajimi itu terus sama kembarnya Ivan Seventeen. Terus yang sekarang ganti lagi namanya Bakri. Itu yang vokalis. Vokalis. Oh iya, aku sempat masih lihat 2017 kayaknya. Itu ada mau mirip Ivan Seven. Apa ya? Itu kembarannya Idan ya Maya. Kembarannya Benjo itu, jadi kayak gitu. Oh iya. Aduh. Ada Mas Kude juga ya itu. Nah terus kayaknya formasi Timlo ini aku lihat yang asli itu Mas Wawan. Wawan, Mas Afi sama Mas Dondot. Sama Mas Bobby.
Nah itu Mas, aku lihat itu ada mirip kayak Mas Benjo itu namanya siapa sih Mas? Bakri Yadi, ya, Oh berarti, Bakri. berarti emang cari gantinya yang hampir mirip-mirip gitu apa? Apa gimana? Ya mungkin bisa kayak mirip, anu aja. mungkin udah takdirnya ya Mas. Nah itu dari kalau Mas Bakri itu sebenarnya itu dulu emang apa? Dia itu dulu main kafe atau berbisnismen kok bisa diajak di Timlo itu? Timlo. Basicnya apa tuh? Bakri itu dulu itu loh apa? Stand up comedy. Oh, stand up. Ya. Tapi ya bisa nyanyi. Makan mic bisa dia. Oh iya Mas, jadi model-modelnya seperti Mas Benjo tapi versi nom. Versi ya memang itu kita menurut apa dulu kan nanya dulu sama ahli apa ya, ahli genetika itu. Jadi di dunia ini ada orang dua yang seperti ada Benjo seperti Benjo, ada satu lagi. Kita cari muter ketemunya dia Bakri itu. Jadi Benjo versi kecilnya ada. Versi kecilnya ya. Itu kalau apa? Untuk ke depan tuh apakah transformasi itu atau ada tambahan lagi itu? Untuk sementara untuk kayak gini dulu. Memang ya kita nyari hal yang berbeda ya. Jadi emang kita berlima dulu. Solid pasti akan bagus kalau solid. Kita jadi mencoba Bakri dulu untuk apa? Biar menyatu dulu. Adaptasi. Adaptasi dulu. Untuk lagi Mas, untuk komposisi musik kan ada kasarnya sama saya ini mesti ada pakai piano, ada pakai gitar rame ya Mas. gitar Apakah Timlo masih seperti konsep yang dulu atau gimana? Ada tambahan-tambahan. Ya, ada tambahan off air itu. Kalau musik masih sama dalam arti kita bermain di 3 player apa instrumen, jadi gitar, bass sama drum. Paling nanti ada sequencer apa semacam drum loop itu aja. Jadi nggak ada keyboard gitu aja, nggak ada. Tetap masih konsep yang dulu ya. Soal musik masih sama. Nah ini kedepannya Timlo itu mau bikin rilis single atau emang gimana ya Mas? Emang video YouTube-nya Timlo itu dagelan aja, musik dagelan atau gimana tuh? Nah, kalau Timlo itu kan misalkan kita apa ya terdiri dari 2 ya, musik dan parodi ya. Istilahnya musik dan lawakan lah. Lah kalau komedi, kalau kita mau di YouTube-nya nanti kita akan bikin ya musik, bikin lagu, terus ada parodi semacam lawakan-lawakan itu. Tapi kalau dulu konsep untuk off air on air itu konsepnya kan musiknya kita plesetan parodi ya. Nah sekarang kita mungkin akan mencoba lebih membuat lagu sendiri. Oh gitu, tapi tetap nuansa agak parodi gitu ya Mas? Kenapa kayak gitu? Karena kan sekarang aturan untuk kayak YouTube itu kan musik parodi itu kan apa namanya? Kita harus bagi-bagi royalti kan? Yeah. Jadi istilahnya kalau kita bicara untuk lahan pekerjaan udah agak susah. Kalau kita masih bekerja di melesetin lagu orang, kita bekerja mereka kan kita harus harus hasilnya kan bukan buat kita. Jadi mendingan kita sekarang bikin lagu sendiri ya kayak gitu. Emang zaman sekarang gitu. Zaman sekarang emang banyak yang bikin lagu sendiri padahal ya karena apa? Di Indonesia ini penataan musik tentang publisher, tentang copyright itu udah semakin agak tertata ya Mas. Udah tertata. Kita belum harus pemain musik harus tetap bikin lagu sendiri ya Mas. Iya itu sangat sangat bagus buat memacu untuk berkesenian kita. Benar, semua bikin karya. Ya, mungkin Clara mau tanya apa tentang apa ya? Waktu kembalinya Timlo ini perasaannya Om Bobi itu kayak gimana? Jadi mungkin wah seneng karena tambah produktif atau gimana, biasa Mas? aja apa gimana gitu. Karena kan Mas Bobi kan udah banyak menaungi band beberapa di banyak manapun job di kota. Dan terus dengan kembalinya Timlo yang sekarang harus jadi gimana? harus fokus. Nah, gimana tuh Mas? Jadi merasa aku tambah sibuk apa malah seneng gitu. Pokoknya tak unggah ke berke gitu. Ya kalau sibuk pasti tambah ya. Iya. Dan seneng juga pasti iya. Karena itu gawean meneh. Dengan band aslinya, Mas. Gawean sing wangun meneh, sing wangun. Tapi jadi memang ya dari dulu tuh saya emang sering berjuang di musik humor. Jadi dunia kayak gitu ya. Jadi walaupun pas Timlonya pas vakum, saya juga ada musik humor lain. Terus
sering bantu-bantu juga di teman-teman, beberapa teman Band-band yang lain. band-band lain juga ada musik humor juga yang di Solo kita juga bantuin kreatifnya ya kayak gitu. Jadi emang kalau saya pribadi emang udah apa ya? Ya jiwa-jiwa kayak gitu udah selalu nempel gitu. Ya? Setiap hari ini tak atik nggo apa produknya musik humor itu. Lah kayak gitu. Mulik-mulik ya apa sing pas gitu. Iya. Nah kalau Mas Mas Sobi kan di Solo. Lah mayoritas temen personel Timlo itu kan di Jakarta. Itu gimana tuh kayak komunikasinya? Kan biasanya komunikasi antar jarak itu kadang-kadang menyulitkan. Punya kesibukan masing-masing. Apalagi jarak Jakarta Solo kan jauh, gimana? Mas Sobi kan beda juga kota. Jarak menyulitkan ini lagi nek wong yang-yangan. Oh iya. Iya sih. Ah iki lanang kabeh ya. Timlo lanang kabeh. Jadi kita jarak kan saya ora masalah digital ya. Era Iya digital sih. itu kita komunikasi, udah bicara ngobrol sampai meeting pakai Zoom, pakai apa itu udah sangat aman. Jadi dulu kita awalnya kita ketok angel ya. Makanya dulu waktu awal-awal Timlo tuh kita harus dari Solo pindah ke Jakarta dan ke sana semua. Tapi sekarang kan Bisa di tempat masing-masing gitu. Dulu kan kita mau latihan aja, wah, ya ngumpul kudu gini ya. Sekarang kan kita meeting kreatif lewat Zoom aja. Lagunya kayak apa, gini, ntar baru ketemu di studio baru latihan. Berarti meetingnya virtual dulu, habis itu virtual. ketemuannya ya berarti pada gimana kumpul gitu. Gitu. Terus misalkan ya sampai itu termasuk bikin lagunya itu kan gitu juga. Jadi untuk sekarang tuh jarak tuh kita sangat nggak masalah. Nggak masalah ya, Mas? Aman ya, aman. bisa diatasi. Terus Mas, untuk Timlo sendiri, lah kan keadaan pandemi memang menyulitkan untuk off air ya. Padahal Timlo itu APE nek ndelok off air. Langsung secara live tetep gitu. Bukan API, bayarannya oke nek off air. Oh iya Mas, itu. Langsung. Ora ndelok off air yo. Namanya Mas Roy yo ngerti. Wah, Iya. kayak lucu tenan lah itu. Feel-nya dapet lah. Itu dapat. Berarti duitnya metu banget nih off air Nah, iya. Timlo. Itu gimana Mas? Nah, itu memang bener. Istilahnya apa ya? Sing bermasalah di situ. Jadi kalau kita sering sih off air tapi dengan cara apa? Virtual ya. Itu masih Ya, ada juga, virtual. masih ada juga. Tapi kan untuk produk seperti kita kan produk istilahnya lawakan ya. Kan angger main tanpa penonton. Padahal kan kita tuh kadang-kadang butuh respon. butuh respon. Feelingnya tuh kadang-kadang seneng wah angger diguyu berarti memang bagus lah. Iya, iya. Virtual tuh kita nggak tahu itu lucu pura, feelingnya penonton piye itu. Harus gimana kayak Nah gitu? itu kita ya di panggung berusaha meramaikan sendiri, ngakak dewi, nggak boleh itu, mau bikin suasana meriah sendiri. Benar. Nah itu. Walaupun itu agak ya, Cring, agak kurang. krik-krik. Nah iya. Iya, Dablek wes stand up wae. Benar. Lah itu Mas, untuk Timlo sendiri habis ini mau ada apa ya kayak virtual Konser. konser enggak? Ada agenda apa baru gitu. muncul ini. Muncul. Nah, sementara sih masih udah ada rencana sih, tapi mungkin saya belum bisa menjabarkan di sini. Mempublikasikan. Jadi makanya istilahnya apa sih? Kemarin di Jakarta juga ada beberapa konser virtual itu cuma untuk intern perusahaan itu. Jadi mungkin buat kalian juga yang entertain tuh sebenarnya kondisi pandemi itu memang sangat menyusahkan kita ya. Pasti. Tapi lama-lama apa orang-orang IO itu juga ini kok dia juga butuh kreativitas, butuh karya, butuh kerja. Pada akhirnya juga ini sekarang kok banyak konser virtual. Dulu kan kita konser harus nunggu penonton, harus nunggu ditonton. Sekarang kayaknya udah mulai pokoknya Karena kondisi jadi terlatih. Karena kan iya lagian produk-produk yang orang harus berpromo itu kan kalau nunggu sampai pandemi selesai kan malah semakin mati kan. Iya. Jadi caranya harus dengan konser virtual tadi. Iya. Terus virtual terus lah. Nah, terus Mas, ini aku mau tanya nih Kak sama Mas Bobi. Gimana? Yang nyiptain lagu Susu itu siapa? sih, Mas? Oh itu Wawan, Mas Wawan. Apa gini aja Kak, kita langsung telepon aja sama Mas. Oh iya, boleh. Bisa nggak, Mas? Langsung Bisa. kayak ke Coba. penciptanya aja. Jadi gini, jadi kan memang uniknya album Susu ini ya. Jadi kita kan tempatnya beda semua. Aku di Solo, Mas Wawan di Jakarta. Cepu. Berarti nggak jadi satu gitu ya? Mas Jadi Wawan di satu Cepu, kota. Mas Dodot, Mas Hafiz, Desi Bakri di Jakarta. Jadi kita take-nya itu di 3 studio di 3 kota ya. Keren. Coba kita telepon dulu sama Mas Wawan. Coba. Halo Mas Wawan.
kabar burung. Burung baik. Kabar baik maksudnya. Nah Mas, kapan gitu ning Solo tak ajak podcast ning Daharan. Nah, ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman, sharing-sharing. Yo, nek pas aku neng Solo loh, tapi neng Daharan kan tempat makan kan. Masa aku bayar, aku kan mikirnya aku yang dibayar, bukan aku yang bayar. Ya Mas, pokoknya kudu mampir ini lah Mas. Nah coba Mas, Klar. Iya, nih mau tanya tentang idenya kok bisa bikin lagu yang judulnya Susu tuh atas dasar apa gitu? Idenya dari mana, inspirasinya dari mana gitu? Aku tuh dulu kalau bikin lagu itu yang ringan-ringan. Nah, kali ini aku pengen bikin lagu yang empuk-empuk. Maka jadilah lagu Susu. Terus tim lo itu kan dulu bikin itu tim lo di Solo, tim musik humor Solo gitu. Di Solo itu banyak yang jualan susu. Kaki lima jualan susu pakai warung tenda gitu kan, susu murni, susu segar gitu. Itu nggak ada lagunya, nggak ada tim songnya. Padahal aku dulu bikin plesetan Susu Mbok Darmi itu terkenal, malah ada warung susu Mbok Darmi segala itu. Jadi bikin tim song, warungnya belum ada, begitu tim songnya terkenal malah ada yang jualan susu Mbok Darmi. Ceritanya gitu. Jadi bikin lagu yang empuk-empuk, yang ringan-ringan, terus akrab, karena bayi sampai orang tua itu kan akrab sama susu, bayi akrab sama ASI, orang tua akrab sama ASI, sama susu apa itu STMJ, sama susu coklat, susu sirup gitu kan, susu murni gitu kan. Nah itu udah bikin lagu yang merakyat aja, ceritanya gitu. Nah Mas, sama itu Mas, bikin klip ini di mana aja itu Mas? Bikin klipnya cuma satu lokasi di tempat wisata yang aku kelola di MC Edu Park di Cepu. Cepu itu 2 jam dari Solo kalau lewat tol. Banyak spotnya yang sini asik. Terus aku juga punya panggung-panggungan di tengah pulau gitu ya, aku bikin klipnya di situ. Aku undang Dondot sama Bakri dari Jakarta, Afis sama Bobby saat itu di Solo aku undang. Udah bikin klip di sini aja. Sama itu kok ada animasi 3D itu, wah konsepnya so kayak gitu tuh ngedit dengar Mas sama sendiri ya. Itu gimana Mas prosesnya itu? Prosesnya aku tuh punya tim animasi, beberapa kali nggarap animasi. Basuki Abdullah itu sering aku bikin. Basuki Abdullah, Soekarno waktu kecil itu pernah untuk klienku. Museum Basuki Abdullah sama Museum Kepresidenan di Bogor. Aku punya tim, tapi pas saat penggarapan itu dekat Lebaran itu di mana-mana dicegati, jadi aku nggak bisa ngajak tim. Ya daripada nganggur ya aku garap sendiri animasinya. Terus itu juga kenapa aku bikin animasi? Karena nggak animasi semua ya, cuman backgroundnya aja. Aku bikin beberapa animasi itu karena ada kegelisahan. Aku pengen lihat di pasar, di masyarakat itu kayak zaman dulu. Banyak yang pakai kebaya, banyak yang pakai lurik. Kalau di Solo yang pakai lurik tukang parkir tok masuk. Yang lain masuk enggak. Nah itu aku mengangkat kegelisahan itu. Akhirnya klip susunya ini aku bikin seolah-olah masyarakat modern Jawa yang sudah terkikis ada di pulau yang udah hampir punah. Itu pulaunya tinggal kecil, udah nggak nempel sama tanah. Jadi berharap simbol-simbol ini ditangkap gitu sama masyarakat, bahwa ini loh orang pakai kebaya aja susah, udah susah liatnya, adanya di klip tim lo. Nah itu jadi ada simbol-simbol di situ tentang budaya yang aku angkat. Makanya ada simbol pulau kecil, ada animasinya pulau kecil yang udah hampir tergerus.
seolah-olah Pulau Jawa, ada masyarakat modern Jawa, tapi juga ada, cuman ada di pulau terpencil, pulau lain nggak ada. Gitu ceritanya. Nah, Oke, ini Mas. pertanyaan terakhir untuk Mas Wawan. Apa tuh? Kok bisa punya ide untuk ngumpulin tim lo lagi itu kenapa? Padahal udah lama banget loh Mas Padahal vakum. udah lama kan vakum gitu. Kenapa iso di pikiran ngumpul ke tim lo? Nah, siapa yang bilang tim lo itu vakum? Hah? Nggak ada. Aku tim lo itu sampai sekarang malah ada sanggar tim lo cilik kok. Ada regenerasi. Cuma dari tahun 2014 itu aku nggak main di TV lagi. Secara kreatif, secara kesehatan aku udah berat. Akhirnya aku pamit dari TV, SCTV pada saat itu. Terus aku persilakan teman-teman untuk melanjutkan, tapi aku mau nerusin tim lo, aku terus tim lo. Off air itu aku ambil. Cuman posisinya itu udah nggak kayak dulu. Jadi freelance semua, bebas. Bobby balik Solo, nggak tahu balik Solonya marah apa enggak, itu pokoknya Bobby balik Solo. Terus Dondot masih sering ku ajak, gitarisnya itu sering berganti-ganti. Kalau tanya itu ya di sembako ya di Arab-Arapan itu loh. Terus Daus OB itu juga anggota tim lo. Terus sekarang anggota terbarunya adalah Bakri. Kemudian kalau tanya teman-teman band Hello itu hampir semuanya pernah jadi anggota tim lo. Gavet keyboard sama Dedi drum, sampai sekarang ya masih anggota spesialnya tim lo. Kalau ada yang absen ya aku manggil mereka anggota spesial. Jadi nggak ada berita hoax itu tim lo vakum itu. Ada yang bilang vakum berarti hoax. Kalau yang menjelaskan mantan anggota tim lo nggak tahu. Tapi kalau aku yang melakukan sampai sekarang, tim lo sampai sekarang itu udah regenerasi. Kemudian kenapa sekarang itu anggotanya balik lagi, karena itu kecelakaan waktu aku bikin plus band itu beberapa anggotanya, 2 anggotanya itu keluar. Aku sama Dondot, kemudian 2 anggota lain. Nah 2 anggota lain ini keluar dan terpaksa aku keluarkan. Aku tanya Dondot, gantinya siapa ya anggota plus band? Plus band itu kan tim lo tapi yang menyanyikan lagu-lagunya Gus Plus. Dondot mengusulkan kalau Bobby aja gimana? Bobby. Padahal tim lo itu butuh keyboard dan backing vokal. Akhirnya Bobby ketawarin, kamu gitar sama backing vokal bisa nggak, nyanyi bisa nggak? Bobby sanggup, ya wes, tinggal cari drummer. Ternyata Dondot sama Bobby ngusulnya Afis. Ya udah, akhirnya plus kan anggotanya tim lo lawas. Sampai suatu saat tim lo ditawari TV ngisi, ya anggota yang terakhir ini, yang anggota plus band ini aku angkat ke tim lo lagi gitu. Aku angkat sebagai formasi tim lo lagi plus Bakri, karena aku butuh darah segar. Nggak tahu Bakri itu punya darah apa enggak, tapi aku butuh darah segar, darah yang kekinian. Bakri kuat di stand up komedinya. Jadi dari dulu ku jagokan kalau mamanya suatu saat aku cari anggota tim lo baru, aku harus ngerekrut Bakri. Alhamdulillah Bakrinya juga mau, asik di tim lo. Maka jadilah tim lo versi daring. Aku di Cepu, Bobby di Solo, Dondot Afis di Jakarta, dan Bakri di Bogor. Kita ada di 4 kota yang daring, nggak cuman guru dan murid, tapi grup band. Gitu. Oh gitu Mas Awan. Nah Mas, aku tak nelfon Mas Dondot ya. Halo Mas Dondot, nah piye kabare? Nah Mas, aku mau takon Mas, perasaanmu piye kok balik nang tim lo kaya ngene iki, dibalikke Mas Wawan iki, perasaanmu Mas? Seneng apa gimana tuh? Ya, kalau tim lo bisa bangkit lagi nih, bisa menghibur lagi, wow keren.
saya ikut seneng, ikut bangga dan ikut bingah. Yus pokoknya saya seneng Timlo bisa muncul lagi, bisa menghibur lagi, bisa bersatu lagi, mungkin bisa menghibur fan-fannya lagi. Yang penting Timlo bisa bersatu lagi. Terus iyalah pokoknya sukses buat Timlo Band, Timlo Musik Korea. Semoga selalu digemari. Itu. Oke, sukses. Oh gitu ya. Terus aku sekarang mau nyoba nanya ke Mas Afis. Coba aku hubungi Mas Afis. Ya. Halo Mas Afis, apa kabar? Nah, ini dengar-dengar kemarin klipnya Timlo itu yang Susu itu recordingnya kan dari beda kota, dari beda studio juga. Lah itu gimana tuh? Klipnya prosesnya gimana bisa jadi satu kayak gitu? Iya, jadi gini Mbak, zaman sekarang itu udah sangat mudah ya untuk rekaman di beda tempat. Apalagi kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi bahan yang sudah direkam di Solo atau di beda tempat itu dikirim via internet. Kemudian kita terima di Jakarta. Setelah itu kita proses via editing. Nah, setelah kita proses, kita masukin instrumen-instrumen yang sekiranya diperlukan. Nah, setelah itu kita record lagi, kemudian kita kirim lagi ke Solo via internet. Itu Mbak. Oh. Nah, Klar, aku mau coba telepon Mas Bakri ya. Nah, ini karena kan orangnya ganteng. Oh iya, Oh iya, Bagus sangat ganteng, Mbak. Jadi yang ganti kayak. Kayaknya kamu aja, Klar. Yang nanya Mas Bakri kayaknya ganteng kok. Coba. Iya, iya, Coba, siap. kita telepon. Oke. Ya. Halo Mas Bakri. Ya. Manggilnya Kak Deng. Ganteng nggak? Jare ganteng nggak? Iya, Manggilnya Kak. coba manggilnya. Halo Kak Bakri, apa kabar? Iya, baik. Nah, ini mau tanya nih, perasaannya gimana gabung sama Timlo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja. Terima kasih buat Timlo karena berkat Timlo saya bisa terkenal lagi, bisa punya nama lagi, dan saya senang banget bisa gabung di Timlo Band. Dan semenjak saya gabung di Timlo Band, saya sering disama-samakan sama vokalisnya yang dulu-dulu ya. Tahulah sendiri kan. Oke, berkat Timlo juga saya bisa terkenal lagi dan follower saya udah naik. Oke, terima kasih, dan jangan lupa Timlo juga punya video klip baru yang judulnya Susu. Kemarin kita syuting di MC Edu Park Cepu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys. Oh iya iya. Oke. Makasih Mas Bakri. Nah ini Klar, langsung aja kita lihat sedikit cuplikan dari lagu Susu. Ya. Check it out.
Iki jenaka banget kayak kuwi ning Lucu, sebuah apa? Sebuah pulau ning dhuwur angkasa kuwi kaya Dragon Ball lho. Heeh. Mas Wawan ini ngedite keren banget. Lagi Mas nanggapi tadi konsep lagu ini lebih ke apa itu? Coba perjelas Mas. Kenapa kok kayak di hutan apa ya? Hutan di pedesaan gitu. Jadi memang apa ya? Lagunya sendiri kan istilahnya susu itu yang identik dengan apa ya? Identik dengan kebutuhan semua orang. Terus kita bikin musiknya sengaja apa ya? Rada merakyat. Jadi musiknya kan bukan musik yang sangat IDM, musik sangat modern. Jadi musik sing apa ya? Musik sing kaya general lah. Ngamen neng general musik neng cakruk lah, neng general loh. Mas, ini spesial dari Daharan. Nah, ini aku dapat red velvet. Apa itu? Mas Red Patrick velvet. pakai atau aku? Iya. Red velvet. Nah, Om Bobby ini apa nih Om Bobby? Om coklat Bobby atau ini? metronom chocolate hot. coklat Mas Nasir. Mas Macchiato. 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 Yo Mas Bobby coba diminum dulu. Rasanya gimana tuh? Mau ngomongnya. Oh, diudah sih. Wis. Maneman no sing gak latihan Wah, tanya-tanya. enggak gambarnya eman-eman lho Mas. Tumpeh-tumpeh loh. Tumpeh-tumpeh. Anggo lidang udah maksudnya iki. Coba Mas. Dicoba dulu. Yuk. Bestseller itu. Apa iki? Ngawur gula. Pahit, masih pahit. Tuh Mas, gulanya masukkan. Berarti gulanya gula kristal putih ya? Ya gula pasir. Gula pasir ya? Gula pasir. Gula Jawa loh Mas. Itu. Kayak sayur ngono akhirnya. Yo Mas. Nak tenani red velvet. Enak ya? Coba Macchiatonya. Enak ra bayar kok. Mantep banget. Itu apa Mas Nasir apa? Macchiato, susunya wah. Loh gimana Mas? Belum di anu loh, coba lagi di rumah lagi. Lagi, Oh, bisa. lagi. Coba. Seruput. Sus. Enak nah, jadi Perpaduan apa ini Mas? Antara apa sama? ini perpaduan antara coklat dan gula. Nggak gula. Genang Oh, iya. Mas di sini ada rasa-rasa bawangnya nggak sih Mas? bawang. Ada nggak itu? Orang. Oh, ada. Kira ada. Tak ramah lucu sebenarnya. Anu ya apa kepekatannya enak ya, kental ya. Kental. Recommended sekali. Nah, itu itu wedang coklat. wedang wow. Ini namanya Metronom coklat. metronom Hot. coklat. Kok iso metronom namanya? Ya karena kafe ini kan nuansanya musik-musik gitu loh. Wow. Kan metronom gitu. Overtune Red Velvet. Nah, Oh iya. gitu. Tetap di sini itu Daharan, belakang Sudari Solo. Ini namanya selain anu ini alat musik ya, misalnya gitar coklat, Gitar coklat. terus Tapi terlalu apa ya? Umum. Umum. Terlalu umum. Oh, anu ada. gitar Jawa, Apa gitar itu? coklat, selendang coklat. Kenongan coklat ya. Kopi kenongan coklat. Selendang coklat itu apa ya? Iya. Selendang coklat. Lah Mas, kembali lagi Mas, sampai mana tadi lupa. Itu Mas. Kok bisa? Lah itu aku lihat ceweknya Mbak-mbak itu memang di konsep pakaian Jawa dengan jualan susu gitu ya. Jadi kok jualan susu. Oh maksudnya jualan lalu. Jualan di anu itu. Jualan susu kan susu botol. Iya. Oh, susu botol. Enggak jualan susu gini enggak. Beli gitu. Gimana? Jadi kan disesuaikan dengan musiknya yang musik rakyat ya. Oh. Jadi kan itu juga video klipnya nuansanya juga menengah ke bawah. Jadi kayak petani-petani di kebun, di sawah kayak gitu. Jadi konsepnya ya konsep neng apa ya neng kayak pedesaan. Nah, pedesaan rodok modernnya dikombinasi dengan ala-ala yang musik apa? Pulau di Awan itu kan. Oh iya. Istilahnya Dimensi film-film tadi ya. fantasi saiki ya. Ini Ya. ben cah cilik-cilik ben seneng Seneng. dengan apa ambience kayak itu kan anak kecil suka. Wah, Ya. apa ono khayalannya itu. Benar, Kayak benar. Nah Mas, untuk bikin proses rekaman tuh di mana tuh? Apa harus jenengan ke Jakarta atau di Studionya label-label Bobi. Jakarta? Recordingnya Apa studio di Mas mana? Bobi sendiri atau gimana tuh? Enggak, jadi kan itu memang kita masing-masing kan si Wawan di Cepu, Afis Dondot, Bakri Jakarta, aku di Solo. Sebenarnya Mas, Mawan di Cebu berarti bisa-bisa rekamannya? Bisa-bisa.
Kowe ngisi gitar ning kene, kowe ngisi ngisi Nanti bass gimmick ning kene. gitu berarti. Dasane cepu awake nang. Oh, no. Bisa. Persembahan to ini. Iya, jadi pisah. Kita kirim-kiriman file apa tracknya ya. Jadi awalnya si Mas Wawan bikin bikin apa istilahnya daminya dulu demonya kayak gini. Dikirim ke Solo lewat apa jenenge? Jene. Kirim itu bos, kirim santet lah. Terus filenya aku dengerin, aku langsung take gitar, ganti gitarnya di Solo. Jadi aku di Solo di mana tuh? Studio mana tuh? Kan banyak tuh studio 2F. 2F. Second F, 2F. Apa tuh harunya? Apa sing bener macamnya apa? Jadi sing duwe studio kan apa namanya apa lo? Flow studio apa? 2F ya? 2F apa 2F apa? 2F. 2F. Studio 2F dijajar. Dijajar tuh. Oh, samaan tuh Gapura Fajarinda itu? Gapura Fajarinda kuwi lurus. Lurus. Cuman yang ngono tugu lho. Heeh. Lah nek tugu lho ndasmu jeblet-jeblet. Sing akan tenanan. Sing akan tenanan. 17. Bocor ini. Rumah di Gapura Fajarinda. Alamatnya mana Bro? Alamatnya Bro? Oh, Jalan Permata Permata 9. Oh, perumahan tuh ya, banyak perumahan. Oh, ya ya, salah satu perumahan. Ya saya di situ terus aku take gitar, terus tak balikin lagi ke Mas Wawan. Iki hasilnya kayak gini. Nah itu. Aku mau tanya Mas tentang gitar aja. Kesulitannya ngisi lagu itu apa tuh? Kesulitannya lagu itu. Jadi memang lagu itu si Wawan yang bikin kan memang lagunya lagu-lagu yang apa ya cenderung rada tradisional, rada ono ala-ala dangdutan, rada apa lagu-lagu kalau orang punya lagu kampung lah. Lagu kampung. Jadi kan di situ aku harus ngisi melodi yang modele melodi sing apa ya sing wong menengah bawah lho. Not-note rasa angel, kudu sederhana itu. Awalnya dari Mas Wawan aku udah dikasih notnya gini. Wis iki tinggal cara main ki piye. Dikembangke gitu. Dikembangke istilahnya feel sing tuh ditonjolkan yang mana. Nah, aku nyari situ. Terus aku mencoba ngisi, tak kirim ke Mas Wawan lagi sing cocok di. Iki ya, tinggal aku ngulangi. Terus setelah selesai dengan situ si Dodot sama Hafiz. Oh, yang itu yang ngisi ya dia. Vokalnya dia vokal di Jakarta. Nah, itu syutingnya di mana sih Mas? Tadi belum Mas Wawan dari bilang Tadi dia di Cepu. Dia itu di lokasi itu loh apa MC Edupak. MC Edupak itu jenenge apa tak aku lali sih. Ya wis pokoke kuwi lah. MC Edupak itu kenapa kok harus di Cepu, Mas? Lah karena kebetulan Wawan juga tinggal di sana. Dan tempatnya yang rekomendasi di sana, bagus tempatnya. Jadi kita hanya ada satu cuma satu wilayah tapi udah banyak view-nya. Banyak view bagusnya di situ. Oh gitu. Coba Clara mau bahas ngulik apa tentang lagu ini? Apa ya? Apa kira-kira? Apa ya? Gini aja Apa Mas. ya? Mungkin yang tanya untuk terakhir kalinya Mas. Satu pertanyaan lagi. Terakhir kalinya kayak sesuatu. Pesan-pesan terakhir. Apakah tim lo mau rilis lagu single kedua lagi atau berarti susu itu pertama ya? Pertama ya? Setelah kembali, berarti pertama tapi dua. Susu pertama, susu dua. Oh enggak. Susu satu, susu dua. Please deh, jangan di sini ya. Apakah mau rilis lagi atau iki sih enteni off air atau gimana tuh? Ya sementara ini dulu. Ini dulu. Ada rencana mau single kedua? Ya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ya. Belum tahu kapan tuh. Susu ya, susu satu, susu dua, susu susu 100 gitu. Bukan susu jadi rapi jadi. Rapi munek dan nanti Mas ngimplah gitu Mas ngimplah ngombe terus itu loh. Lah aku mlaku barang madhep ngendi kan bingung. Kabotan loh. Susune nggak dhewe mesti gitu Mas. Mas tuku ning dia gawe ning ndi. Bukan susu malah kucing gitu. Kucing gitu. Susune nggak dhewe. Susu apa ki? Susu Boyolali juga ada Mas. Iya. Susu segar lah dimanapun lah itu Mas. Nah itu Mas, mungkin tanya apa ya terakhir ya enak ya. Oh iya apa ya kita akan apa ya? Gini aja Mas, kapan Mas Wawan digawe ning ngene Mas? Oh gitu ya.
Enggak, Om Bobby terus. Biar aku bisa ngomong langsung nih Ya malah. makanya ya, sebenarnya tergantung. Mati tergantung. Tergantung disediani susu sing model piye. Oh gitu. Susu Oh, kopi banyak loh. SOP ini Fred masalah Mas, susu model apa enak? Golek Susu rasa apa, susu model apa? Pasti model cepukan apa, gelasan. Oh, lah, iya. Atau Ya, kuwi modelnya kan oke Mas. Model sing susu model sing bunder kae, kayak bunder obelan sing ada bunder. Nah, kotak Bunder langsir sithik ya enak. Maksudnya Gadot. atau beli di minimarket itu ada. Terus pokoknya kuwi Mas. Wah, mudah-mudahan yang Solo kedaran dia mungkin. Harus kedaran sih. Kedaran masih ada. Nah guys, itu wawancara dengan Mas Wawan Hafiz, Dondot, Mas Bakri, Mas Bobby. Ya. Tentang kenapa bisa kembalinya Timlo ke Belantika Musik Indonesia. Nah guys, makasih, nanti kita sambung lagi di episode 4. Ya. Ngosek, ngobrol, asik. Kali ini. Thank you Mas, thank you Mas. Terima kasih Om.